Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meikara Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Gen, genom, kromosom, dan kode genetik. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu membedakan DNA, gen, genom, dan kromosom. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai gen yang meliputi kode genetik, gen, genom, dan kromosom. Yang kedua, jelaskan materi-materi tersebut. Yang ketiga, rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Konsep genetika berkembang dari ilmu yang membahas tentang bagaimana sifat diturunkan menjadi lebih luas lagi, yakni ilmu yang mempelajari tentang materi genetik. Bagian genetika yang akan dibahas kali ini yaitu gen, genom, dan kromosom. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat di dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sedangkan alel adalah pasangan gen yang terdapat di dalam lokus yang bersesuaian dengan kromosom homolog. Gen-gen yang ada di dalam kromosom tidak memiliki batas-batas yang jelas. Walaupun demikian, gen dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Setiap gen dalam kromosom dimulai dari kodon AUG, disebut pula sebagai kodon permulaan. Karena memulai sintesis polipeptida, kodon UGA, UAG, dan UAA disebut kodon tak bermakna, karena kodon-kodon ini tidak mengkode asam amino. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu yang pertama rekon. Rekon adalah komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Rekon merupakan bagian gen yang dapat mengalami rekombinasi. 2. Muton. Muton adalah komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 2 pasang atau lebih nukleotida. Muton adalah bagian gen yang dapat mengalami mutasi. 3. Sistron, yaitu komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Sistron ini adalah bagian fungsional dari gen. Bagian ini memberikan kode genetik untuk suatu polipeptida tertentu. Sifat-sifat dari gen yaitu yang pertama, mengandung informasi genetik. 2. Sebagai zara tersendiri yang terdapat di dalam kromosom. 3. Dapat menduplikasi atau menggandakan diri pada peristiwa pembelahan sel membentuk gen yang serupa. 3 faktor yang mempengaruhi keaktifan gen. Yang pertama, umur. Contohnya, gen penumbuh kumis pada bayi belum aktif, akan tetapi pada orang dewasa gen penumbuh kumis sudah aktif. 2. Letak. Contohnya, gen rambut hanya akan tumbuh di kepala, tetapi tidak sampai ke muka. 3. Jenis kelamin. Contohnya, gen kumis akan aktif pada laki-laki, akan tetapi gen kumis pada perempuan kurang aktif. Seperti yang kita ketahui, yaitu DNA adalah untaian asam nukleat. Nah, untaian asam nukleat itu akan dikondensasi menjadi kromosom. Sedangkan di nukleus itu sendiri terdapat 23 kromosom. Nah, seluruh informasi genetik dalam organisme yang dimuat dalam kromosom itu yang disebut dengan genom.
Nah, jadi di dalam genom itu, genom manusia terdiri dari 20 sampai 25.000 gen yang tersebar di dalam 23 kromosom. Jadi kesimpulannya, genom adalah seluruh informasi genetik. Genom manusia terdiri dari 20.000 sampai 25.000 gen yang mengkode protein. Gen ini tersebar dalam 23 pasang kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, yaitu autosom dan genosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Bagian-bagian kromosom. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Bagian yang terakhir dinamakan kinetokor. Kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Benang spindle ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Kode genetik adalah satu set instruksi untuk mentransfer data genetik yang tersimpan dalam bentuk DNA atau RNA menjadi protein. Kode genetik terdiri dari urutan basa sebuah nitrogen, C, G, U dalam rantai mRNA. 4 basa membentuk huruf dari kode genetik. Huruf-huruf digabungkan dalam 3 kelompok untuk membentuk kode kata-kata. Setiap kodon adalah singkatan atau mengkodekan satu asam amino, kecuali kode untuk sinyal memulai atau berhenti. Setiap deretan 3 basa pada mRNA mengkode satu asam amino spesifik yang disebut dengan kodon. Terdapat 4 basa pada nukleotida A, G, C, dan T, sehingga terdapat 43 sama dengan 64 kodon. Beberapa kodon mempunyai fungsi khusus. AUG merupakan kodon inisiasi yang merupakan awal suatu polipeptida. Di samping AUG juga mengkode metionin dalam polipeptida. Kodon UAA, UAG, dan UGA tidak mengkode asam amino dan merupakan kodon terminasi atau disebut juga stop kodon. Berikut ini merupakan gambar dari kode genetik. Kesimpulan, gen merupakan unit terkecil dari materi genetik dan terdapat di dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. 2. Genom adalah seluruh informasi genetik. Genom manusia terdiri dari 20.000 sampai 25.000 gen yang mengkode protein. 3. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom dibagi menjadi 2 jenis, yaitu autosom dan gonosom. 4. AUG merupakan kodon inisiasi yang merupakan awal suatu polipeptida. AUG juga mengkode metionin dalam polipeptida. Kodon UAA, UAG, dan UGA tidak mengkode asam amino dan merupakan kodon terminasi atau disebut juga stop kodon. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.